Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk kepada review materi SKPP Bawaslu yang ke-8, yakni Kecakapan Dasar Pengawas Partisipatif 1. Pengawasan. Pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan juga bisa dimaksudkan sebagai kegiatan manajer yang mengusahakan pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Sehingga dari penjelasan atau definisi-definisi yang disampaikan tadi dapat dibuat kesimpulan bahwa pengawasan ini diartikan sebagai kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang bertujuan untuk mencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, karena pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif ataupun pengarahan. Bagaimanakah pengawasan menurut Undang-Undang Pemilu? Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Sedangkan pengawasan pemilu merupakan suatu atau sebuah kegiatan untuk menilai apakah proses pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan pengawasan pemilu merupakan rangkaian kegiatan untuk memastikan apakah tahapan-tahapan pemilu berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Kegiatan pengawasan pemilu merujuk pada fungsi dibentuknya Badan Pengawas Pemilu yang tercermin melalui tugas dan kewajiban serta wewenangnya. Dalam melakukan pengawasan pemilu, Bawaslu tidak hanya bekerja pada saat pemilu terlaksana, tetapi sejak mulai dari persiapan penyelenggaraan pemilu. Adapun metode pengawasan pemilu terbagi atas 3. Yang pertama adalah pra-pemilu, yang kedua adalah pada saat terlaksananya pemilu, dan yang ketiga adalah pasca pemilu. Untuk pra-pemilu, metode pengawasannya adalah: pertama, pemetaan potensi rawan pelanggaran pra-pemilu. Pemetaan potensi rawan pelanggaran dilakukan dengan mengidentifikasi dan memetakan potensi rawan pelanggaran pada setiap tahapan pemilu dan aspek-aspek penting lainnya yang tidak termasuk tahapan pemilu. Kedua, tindakan pencegahan pada wilayah potensi rawan pelanggaran. Tindakan ini dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi antara lembaga, melakukan sosialisasi ke tempat-tempat yang tinggi potensi terjadinya pelanggaran pemilu, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pra-pemilu, pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, dan masa kampanye pemilu. Adapun metode pengawasan pemilu pada saat pelaksanaan pemilu, titik fokusnya dilakukan pada daerah tahapan pemilu yang rawan terjadi pelanggaran saat pesta demokrasi berlangsung. Tahapan rawan dalam konteks ini adalah saat kampanye dan pungut hitung suara. Selanjutnya, pengawasan dilakukan pada pasca pemilu. Artinya, pengawasan dilakukan dalam bentuk evaluasi, pengembangan, dan juga dapat mengawasi terjadinya sengketa perolehan suara. Kemudian metode pengawasan pemilu pasca pemilu. Bawaslu juga memiliki wewenang untuk menindaklanjuti temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang sudah diatur dalam Perbawaslu nomor 13 tahun 2017 tentang fokus penindakan.
Ketika temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu sudah ditindaklanjuti, maka pengawas pemilu menyampaikan temuan atau laporan dugaan pelanggaran kepada pihak atau instansi yang berwenang. Nah, sekarang kita bicara tentang pengawasan partisipatif. Urgensi pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat berfungsi untuk memperkuat kapasitas dan kualitas pengawasan, baik pilkada maupun pemilu, sehingga mendorong perluasan wilayah pengawasan dengan peningkatan jumlah penduduk, daerah pemilihan, dan jumlah kursi, seharusnya juga berimbang pada peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan. Pada prinsip pengawasan partisipatif yang digaungkan pengawas pemilu adalah masyarakat itu tidak hanya berperan pada peningkatan presentasi kehadiran saat pencoblosan saja, tetapi lebih mengarah kepada pengawalan proses pemilihan sejak awal. Minimal dia menjadi informan awal bagi pengawas pemilu. Nah, wujud pengawasan partisipatifnya seperti apa? Misalnya dengan pengawasan berbasis IT, Goaslu namanya. Goaslu ini adalah portal bersama yang dapat menghubungkan jajaran pengawas yang dapat dijangkau oleh pemantau dan tentunya oleh masyarakat pemilih. Yang kedua adalah wujud pengawasan partisipatifnya dengan pengelolaan media sosial. Nah, ini dilakukan sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan pemilu. Kemudian dibentuk yang namanya Forum Warga Pengawasan Pemilu. Nah, melalui pendidikan pengawasan pemilu, diharapkan forum warga ini dapat memiliki karakter sebagai pengawas pemilu. Kemudian yang keempat adalah gerakan pengawas pemilu partisipatif. Nah, upaya untuk membangun kesadaran masyarakat tentang kepemiluan dan meningkatkan partisipasi politik dalam semua segmen pemilih, pengorganisasian gerakan pengawas partisipatif dilakukan oleh Bawaslu dengan menyertakan semua stakeholder kepemiluan. Wujud pengawasan lainnya adalah pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu. Nah, ini jadi program S1 yang berlandaskan pada prinsip kompetensi akademik, jiwa kewirausahaan, dan profesionalisme sehingga dapat menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan, dan sinergis dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat. Kemudian, wujud yang lain adalah dengan membentuk yang namanya pojok pengawasan. Nah, pojok pengawasan ini akan menjadi pusat pengembangan ilmu dan pengetahuan mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu. Kemudian terakhir adalah dengan membentuk namanya Panduan Saka Adiasta Pemilu. Dia kayak pramuka ya, pramuka tapi khusus ya, dari Bawaslu atau kebawasluan. Nah, ini singkatan dari Satuan Karya Pramuka Adiasta Pemilu, yang merupakan satuan karya pramuka yang merupakan wadah kegiatan keadiastaan atau pengawalan pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang pencegahan dan pengawasan pemilu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.